Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eling Delvia Malaysia, NIM 21520016, Prodi Ilmu Pemerintahan, asal saya Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari Pastor Eko Yunanto. Ini saya ambil judul pembahasan pemerintahan sebagai proses. Jadi, pertama, pemerintahan itu adalah gejala yang kompleks dan berkembang di suatu negara. Terus menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya. Itu arti seluas-luasnya bagi banyak orang. Kemudian kondisi ini pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai ini secara wajar dan merata. Dengan pemahaman saya, keterlibatan seluruh masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam gejala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang tanpa disadari pemerintah. Tanpa demikian itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai gejala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dan juga masalah yang terjadi. Terus kajian pemerintahan ada dalam perspektif keilmuan juga masih terbatas jika dilihat perkembangannya saat ini disebabkan posisinya ilmu pemerintahan yang bersifat tradisional dari kajian ilmu lain seperti politik dan hukum. Bisa disebut juga dalam tradisional ini ilmu pemerintahan terkesan sulit mengidentifikasikan dirinya secara tegas dari ilmu tersebut. Sering juga dilakukan melalui jela ilmu politik dan kemudian melahirkan pemahaman tentang praktik pemerintahan dari keseluruhan perangkat yang terbagi melalui cabang-cabang kekuasaan lainnya. Dari sini juga pemerintahan bisa diartikan sebagai pelembagaan kekuasaan yang dioperasionalisasikan secara konkret dari jenjang paling puncak hingga entitas pemerintahan terendah. Dengan kata lain, seperti hanyalah pernyataan konkret dari fenomena kekuasaan yang lebih luas, di mana kekuasaan dengan gejala atributnya dipelajari secara seksama dalam ilmu politik. Praktisnya pemerintahan dipelajari sebagai teknik mengelola kekuasaan dalam institusi yang dibentuk secara berjenjang. Dan akhirnya transisi ilmu pemerintahan ini tampak seperti bergerak menuju identifikasi secara individu
lepas dari rahim atau dari kekuasaan karena terasa memiliki ilmu politik yang murni. Dari sudut lain itu ada ilmu hukum yang tampaknya bahwa gejala pemerintahan hanyalah tindakan mengelola kekuasaan secara formalistik. Kemudian kondisi ini bisa membuat praktik pemerintahan dipandang sebagai suatu aktivitas positif dari jabatan-jabatan yang termasuk kelembagaannya, baik dalam relasi antar pemerintahan maupun antar pemerintahan dengan rakyat atau sebaliknya. Kemudian berdasarkan transisi tadi ada beberapa perguruan tinggi atau udah banyak dari kampus-kampus lain yang mempelajari tentang ilmu pemerintahan yang mengkhususkan terhadap diri. Upayanya bisa mengembangkan ilmu pemerintahan di hadapan banyak orang, bisa merumuskan dalam aspek seperti aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Sebagai contoh dalam pembelajaran ilmu pemerintahan ini sebagai proses diinstitutkan dalam ilmu pemerintahan sekarang bisa diintegrasikan menjadi institut pemerintahan dalam negeri berstandar pada 4 arus pemikiran utama yang saling melengkapi. Kemudian pemerintahan juga merupakan suatu kedisiplinan ilmu yang lahir dan berkembang sejak dulu sebagai akibat pengaruh Eropa kontinental. Jadi pemerintahan sebagai proses itu merupakan salah satunya negara yang merupakan arena pemerintah. Bisa diambil dari sila keempat, yaitu rakyat. Kemudian rakyat sebagai basis dalam kekuasaan dan sebagai basis kedaulatan. Kemudian diambil lagi dari sila kelima yang bermaksud sebagai warga. Kemudian warga itu punya kesamaan hak, kesempatan, kewajiban, dan sebagainya. Itu di situ pemerintahan merupakan sebagai pemilik dari kekuasaan tersebut di dalam negara. Karena negara itu merupakan hukum. Akan tetapi kalau berbicara mengenai bangsa itu bersifat budaya yang dibikin secara politik. Tetapi kalau negara itu merupakan politik yang berupa hukum sebenarnya. Di dalam pemerintahan juga sebagai proses itu merupakan pemerintahan bisa dikatakan sebagai exercising power atau penggunaan kekuasaan. Bagaimana proses pemerintahan itu terutama para kepala pemerintahan, para aparat pemerintahan
di situ petugas dari pemerintahan uh, bisa dikatakan mengikuti tradisi pas kolonial dari kekuasaan tersebut, karena di dalam pemerintahan ada di mana-mana dan memiliki atau mempunyai birokrasi juga sebagai kekuasaan, dan masih banyak lagi aturan yang lainnya. Di dalam pemerintahan sebagai proses juga ada beberapa gagasan seperti pertama exercising power atau penggunaan kekuasaan. Biasanya melahirkan apa yang disebut dengan bisa dikatakan ada juga bisa melahirkan policy making atau pembuatan kebijakan. Maksud dari pembuatan kebijakan itu bisa bermacam-macam kehendak ingin memusatkan kekuasaan, mengendalikan desa, dan ada yang ingin memperkuat desa dan juga melakukan perumusan atau pemusatan keuangan. Jadi di dalam pemerintahan sebagai proses, lebih tepat kita mengenai bagaimana orang yang duduk setelah merebut kekuasaan lalu dilantik dan menggunakan kekuasaan. Kemudian kekuasaan juga bersifat politik, ada juga yang bersifat pemerintah. Kalau yang bersifat politik bisa bermacam-macam, bagaimana dia menciptakan dan melakukan konsolidasi, termasuk bagaimana dia mendudukkan lawan, bisa bekerja secara efektif dan mencapai tujuan-tujuan pemerintahan itu apabila politiknya kondusif. Dan di dalam pemerintahan sebagai proses juga terdapat sebuah aturan, membuat aturan atau rule making yang bersifat hukum. Dari kebijakan tersebut, dalam kebijakan lahir dalam bentuk aturan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan berkaitan dengan aturan tadi. Terus ada perintah, instruksi, direction, itu lebih mengarah pada perbuatan administrasi, bagaimana menjalankan kebijakan dari pembuatan aturan tersebut untuk mencapai tujuan. Tentu saja dalam kebijakan pasti ada kebijakan yang baik dan juga kebijakan yang buruk. Tapi dalam arti berpihak pada rakyat, kalau dalam aturan yang kebijakan yang buruk
bisa berpihak pada diri sendiri atau pada kooperasi atau kebijakan dari lainnya. Sekian dari pemahaman saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat.